yang mereka masukkan kondisi-kondisi global politik seperti ini, kira-kira yang akan terjadi apa? Mereka selalu berhenti di angka 2026. Apakah betul berarti 2026 ini merupakan tahun di mana Imam Mahdi akan diutus Allah? Wallahu a'lam bishawab. Beliau bukan Nabi dan Rasul, tapi beliau mujadid yang akan memimpin dunia. Listrik dan teknologi akan dimatikan di pertengahan 2026. Betulkah demikian? Bapak Ibu dan Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah mendengarkan azan. Mudah-mudahan azan tadi menjadi wasilah kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, siapa yang mendengar azan, man sami'an nida lis-shalah summa yaqulu maqadal muadzin, dia mengatakan apa yang dikatakan muadzin dan berdoa dan bersalawat untukku, maka halat tahu syafaati yaumil qiyamah, dia akan halal mendapatkan syafaat nanti pada hari kiamat. Yuk kita bantu mereka. Malu kita sama Palestina, mereka berkorban nyawa untuk melindungi kiblat kita yang pertama. Andai mereka memilih dunia, Bapak Ibu, dari dulu mereka sudah tinggalkan Palestina. Andai kekayaan dan kenyamanan dunia yang diinginkan Gaza, dari dulu mereka sudah tinggalkan Gaza. Lalu kenapa mereka bertahan dan rela dibantai? Demi mempertahankan Islam hidup di tanah para Nabi dan Rasul. Ya, mereka berkorban nyawa, rumah bahkan mereka korbankan. Pertanyaannya, kita korban apa untuk kebangkitan Islam di akhir zaman? Sementara Palestina korban nyawa dan korban harta, keluarga mereka dibantai. Mereka tidak meninggalkan tugas amanah ini, amanah dari Rasulullah SAW menjaga Palestina. Nah, mereka khawatir apa yang dikatakan oleh Syekh, hancurnya Islam tahun 2027 itu terbukti. Dan kalau hancur, apa kira-kira yang terjadi, Bapak Ibu? Jamaah, apabila habis di muka bumi, Palestina merdeka, Masjidil Aqsa kembali kepada pangkuan umat Islam dunia, kira-kira apa yang terjadi, jamaah? Rasulullah SAW bersama para sahabat berhasil memenangkan perang melawan kaum Bani Mustalik yang ingkar kepada Allah. Rasulullah sebetulnya enggan untuk memerangi manusia, tapi karena mereka ingkar dan kufur bahkan memerangi Islam dan kaum muslimin, maka mereka diperangi atas perintah Allah. Perangnya pelik, susah untuk dikalahkan. Betapapun menang Rasul dan para sahabat, mereka kelelahan. Rasulullah memanggil Ibnu Hawalah Al-Azdi, Abdullah bin Hawalah Al-Azdi, "Ta'ali Abdullah, ta'ali, insir hadal makan, tahawal hadal makan." Kelilingi tempat ini. Kalau kamu menemukan gonimah, kambing kah, unta kah, bawa sini, kita sembelih. Gonimah buat kita. Berjam-jam keliling Ibnu Hawalah tidak menemukannya. Dalam keadaan lelah, beliau kembali tangan kosong, ya Rasulullah, ya Rasulullah, maafkan kami ya Rasulullah, kami tidak menemukan walaupun satu ekor pun kami tidak menemukannya ya Rasulullah, maafkan kami. Maka Rasulullah SAW menepuk pundak Ibnu Hawalah Al-Azdi, ya Ibnu Hawalah, intara rayatan sudan qamat fi baitil maqdis aw fi aqnabi fasa'atu aqrabu ilaikum min yadaya fi katifika ila ra'sika. Hei Ibnu Hawalah, jika kamu menyaksikan panji Islam yang berwarna hitam dan putih bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berkibar di Masjidil Aqsa atau di pelatarannya Baitul Maqdis, maka kiamat lebih dekat kepada kalian ketimbang pundak dengan kepalamu. Allahu Akbar, jamaah. Maka saya pribadi yakin Imam Mahdi sudah ada dan beliau akan segera dibaiat untuk memimpin Islam dan kaum muslimin. Kapan Imam Mahdi muncul, Ustaz? Ciri-cirinya yang pertama, idza mata malikul Hijaz, apabila Raja Hijaz meninggal dunia. Di manakah tempat yang bernama Hijaz? Hijaz al-makan ma bainal Makkah wal Madinah fahuwal Hijaz. Tempat yang terbentang antara Makkah Madinah itulah Hijaz. Oh, berarti Hijaz Saudi Arabia, betul. Jadi ciri Imam Mahdi akan ada, sudah ada di tengah-tengah umat dan akan dibaiat adalah satu, wafatnya Raja Saudi Arabia. Raja Saudi sebetulnya ada 8 orang, jamaah. Sebetulnya ada 8 orang. Betul Ustaz? Ya, 8 orang. Dari mana kita tahu? Saya perlihatkan pada jamaah. Ini adalah founding father, pendiri Kerajaan Saudi Arabia, Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud.
Beliau mendirikan Saudi Arabia, mempersatukan 13 kerajaan pada tanggal 23 September 1932. Ya. 13 kerajaan kecil disatukan termasuk Mekah dan Madinah. Ya. Nah, ini yang disebut dengan Hijaz, jamaah. Inilah wilayah Hijaz. Berarti Raja Saudi Arabia. Nah, ini adalah 8 Raja Saudi, 9 seterusnya sebetulnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 malah ya. Cuma beliau pada tahun 2015 meninggal dunia. Helikopter yang ditumpanginya itu ada yang nembak dan jatuh meledak, sehingga otomatis Raja Salman menjadi raja yang terakhir sebagai raja yang ke-7 memimpin Saudi Arabia. Sejak berdiri dulu dipimpin oleh Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud. Nama Saudi dari nama gelar beliau, Al Saud. Ini raja yang ke-7, otomatis beliau menjadi raja yang terakhir. Nah, dulu Rasulullah SAW menegaskan itu. Apabila Raja Hijaz wafat, kemudian diikuti oleh 3 putra mahkotanya berebut kekuasaan. Mereka berperang di sekitar Ka'bah. Ya, dari Sauban radhiyallahu anhu ia berkata, qala telah bersabda Rasulullah SAW, yaktatilu 'inda kanzikum salasatun, akan berperang 3 orang laki-laki di sisi Ka'bah kalian. Jadi setelah wafatnya Raja Hijaz, maka 3 putra mahkotanya, kulhum ibnu khalifatin, 3-3 anak raja, putra mahkota, mereka berperang. Akan ada banjir darah. Sumala yasiru ila wahidin minhum, tapi kekuasaan tidak jatuh kepada salah satu pun dari mereka. Mereka tidak berhasil menjadi raja. Kenapa? Yang jadi raja saat itu adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi siapa? Nah, mereka takut Imam Mahdi itu ada sekarang. Bahkan sudah 2 orang yang mengaku Imam Mahdi di depan saya datang, dan satu nelpon saya, saudaranya minta saya bertemu. Ada 1 orang bahkan lucunya jamaah, itu dari Indonesia, ngaku Imam Mahdi, makan bareng dengan saya jamaah. Ada 1 lagi yang viral di YouTube dan beliau diklaim sebagai Imam Mahdi. Qadarullah, Allah takdirkan saya bertemu dengan beliau. Dengan izin Allah saya bertemu dengan beliau jamaah. Ini beliau. Beliau dari Pakistan. Beliau sangat santun. Dengan izin Allah beliau tawadhu sekali, beliau hadir di kajian saya, di tempat saya mengisi kajian. Ini beliau jamaah. Ini dan saya ini saat ini berada di Bogor, didampingi oleh Mr. Muhammad Tosif. Saya katakan pada beliau, kami ngobrol 1 jam lebih dalam bahasa Inggris. Beliau tidak bisa berbahasa Arab. Maksud saya, beliau tidak berbahasa Arab, tapi beliau berbahasa Inggris. Saya tidak bisa bahasa Urdu. Dengan bahasa yang terbata-bata saya komunikasi dengan beliau, dan saya tanyakan pada beliau. Saya katakan pada beliau, I never reject what you see in your dreams. This is the karma from Allah to you. Saya tidak pernah menolak apa yang Anda mimpikan. Ya, itu karunia dari Allah. Anda mimpi bertemu Allah, Anda mimpi bertemu Rasulullah, itu hak Anda mengatakan demikian. Silakan. Saya tidak menolak dan tidak menerima, dalam arti saya takut kalau mengatakan saya menolak ternyata benar, dan kalau saya terima ternyata salah, itu pun nggak akan jadi bahaya. Maka saya katakan, I never reject what you see in your dreams. This is karma from Allah to you. Satu pertanyaan saya, tolong jawab. Do you claim that you are Mahdi? Apakah Anda mengklaim kalau Anda Imam Mahdi? Saya tanyakan itu langsung pada beliau. No, I never claim that I were Mahdi. Tidak pernah saya mengatakan saya Imam Mahdi. Tidak, tolong jangan dikatakan. Tuh beliau sendiri mengatakan saya Imam Mahdi. Tapi orang-orang di dunia mendakwa beliau sebagai Imam Mahdi karena keutamaan-keutamaan yang beliau miliki. Jamaah yang berkata, sampai hari ini 1 tahun WA beliau masih ada di saya. 1 tahun lebih masih ada WhatsApp beliau di HP saya dalam bahasa Inggris jamaah. Nah, dari apa yang saya sampaikan dan saya baca dari beliau, saya katakan beliau bukan Imam Mahdi. Imam Mahdi itu dari Madinah jamaah. Dari Madinah, bukan dari Pakistan. Dan namanya Muhammad bin Abdullah, bukan Muhammad Qasim bin Abdul Karim, bukan. Ini Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Nama Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah. Yuwatu ismu ismabi. Namun dengan demikian jamaah rahmatullah, intinya Barat, Israel dan Amerika khawatir Imam Mahdi sudah ada, maka mereka diam-diam memasukkan tentara-tentara supranatural mereka untuk melacak keberadaan Imam Mahdi. Yang ketiga, para elit global sudah menjual aset saham mereka pindah ke bunker-bunker. Artinya apa? Mereka khawatir dunia sudah tidak aman lagi.
maka mereka bersiap-siap untuk pindah hijrah ke hutan dan ke gunung-gunung. Jamaah, ya, maka tinggalkan kota. Dalam satu hadis yang terkait itu, Rasulullah bahkan memberitakan para sahabat, tinggalkan semua perpecahan, tinggalkan semua peperangan, tinggalkan kota-kota kalian. Walau kalian tinggal di gunung-gunung, kematian datang menyebut kamu, kamu hanya makan bertahan dari apa yang ada di hutan dan di gunung, tetaplah bertahan, jangan memasuki pertikaian ini kalau kalian ingin selamat. Nah, maka para petinggi elit global itu sudah banyak mereka yang tinggal di kebun-kebun, di hutan-hutan, di gunung-gunung, menghindari ini. Pertanyaan saya, jamaah, kalau kota Pekanbaru atau Indonesia meledak ini termasuk bagian yang di peperangan, kita semua pindah kemana? Sudah punya bunker belum? Jamaah, saya dan teman-teman dan keluarga sedang merintis kampung hijrah akhir zaman. Kita belajar melaksanakan apa yang Rasul sabdakan tadi. Kita tinggalkan rumah, kita tinggalkan kota, kita di gunung, kita bikin rumah-rumah untuk peristirahatan penyelamatan diri kita dan keluarga, jamaah. Harus dimulai dari sekarang. Nah, baik jamaah yang Allah. Yang keempat, listrik dan teknologi akan dimatikan di pertengahan 2026. Betulkah demikian? Kita tidak tahu. Sekali lagi, ini hanya pengamatan saja. Ya, benar atau tidak, wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang berkehendak untuk terjadi dan mengizinkan apapun yang terjadi, ya Bapak Ibu. Ini hanya sekedar berita saja. Yang kelima, akan ada banyak hologram di angkasa di bulan Ramadan besok kemarin. Mari kita tidak melihatnya. Yang keenam, perang akan diadakan di beberapa negara untuk membuat kekacauan. Ada 6 titik peperangan yang mereka rencanakan, jamaah. Perang apa saja? Iran ini sebetulnya sudah direncanakan 25 tahun yang lalu untuk diperangi. Dari mana Ustaz tahu? Bapak Ibu, datanya sudah saya simpan sejak 25 tahun yang lalu. Dan ini pernah saya sampaikan, jamaah. Baik, kepada Bapak Ibu, saya perlihatkan ini data yang saya simpan 25 tahun yang lalu, jamaah. Tentang rencana mereka akan memerangi siapa? Memerangi Iran. Ya, memerangi Iran. Ini saya perlihatkan kepada Bapak Ibu sekalian. Dia adalah bagian dari elit global dunia yang ingin menguasai dunia dan mewujudkan ambisi Israel menguasai dunia. Data dari 3 orang ini merupakan fakta di mana mereka akan memerangi Iran. Salah satunya, ada 7 negara yang akan mereka perangi. Sebetulnya ada 9. Sebelumnya sudah mereka bicarakan, tapi di every nation, in every region, Iran. Jadi mereka sudah membicarakan bahwa Iran memang akan diperangi. Bahkan Benyamin Netanyahu, siapa namanya? Benyamin Netanyahu, dia sudah mengatakan, saya sudah 40 tahun yang lalu bermimpi dan berharap ingin memerangi Iran. Dan sekarang dia wujudkan. Betapapun dia harus mengorbankan negaranya sendiri. Seperti mengorbankan rakyatnya sendiri untuk memerangi, tentaranya sendiri untuk memerangi Iran demi menunaikan ambisinya. Dan jamaah, ada satu hadis yang disembunyikan oleh Abu Hurairah selama hidupnya. Abu Hurairah mengatakan begini, Hafiztu bi'ain bin Rasulullah SAW, aku hafal 2 bejana ilmu dari Rasulullah SAW. Fa'amalula faqad basastuhu. Adapun bejana ilmu yang pertama, sungguh aku telah menyampaikannya pada kalian. Wa amal akharu, adapun yang kedua, fa in basastu falau basastu, andai aku sampaikan pada kalian, qutiya hadarbul leherku ini akan kalian penggal. Jadi ada satu hadis yang disembunyikan Abu Hurairah selama hidupnya. Karena kalau beliau sampaikan, takut para sahabat tidak bisa menerima dan memahaminya. Bahkan akan timbul fitnah dan bisa jadi aku dibunuh gara-gara hadis ini aku sampaikan. Tapi sekarang kalian menyaksikan, aku sebentar lagi akan mati. Aku sedang sakarat sekarang ini. Kematian mungkin tidak lama lagi akan datang dan aku takut menyembunyikan amanah ilmu dari Rasulullah. Maka sekarang aku sampaikan. Ternyata apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah itu pada saat menjelang wafatnya dan disembunyikan sepanjang hidupnya adalah berbicara tentang perang dunia ke-1, ke-2, dan ke-3. Demi Allah, 2 sudah terjadi dengan izin Allah. Dan tahukah Bapak Ibu, nama-nama dan nama-nama pemimpin negara, nama-nama tokoh dan nama negara yang ada disebutkan itu adalah nama-nama yang kita tahu sekarang. Sahabat tidak akan faham siapa Hitler. Rasulullah menyebutkan Hitler, Rasulullah menyebutkan Jerman, Rasulullah menyebutkan Saddam Hussein, Rasulullah menyebutkan Anwar Sadat, Rasulullah menyebutkan
Amerika. Rasulullah menyebutkan Rusia. Allahu Akbar. Ya, itu hadis yang disembunyikan Abu Hurairah sepanjang hidupnya. Para sahabat tidak akan faham, kita yang faham, jamaah. Dan ini sekali lagi adalah tokoh-tokoh yang Rasulullah sebutkan. Termasuk Rasulullah sebutkan nanti di peperangan itu muncul seorang ratu dunia. Ratu dunia pelaku dan yang bernama Amerika. Ratu dunia pelaku dan pelaku. Dia bernama Amerika. Ratu dunia. Apa maksudnya ratu dunia? Patung Liberty Icon Amerika itu kan ratu ya. Rasul sebutkan Amerika. Hanya kita ya Pak. Nah sekarang kita menyaksikan sejak 2017 makhluk yang satu ini yang menjadi agen dari iblis dan dajjal untuk memerangi Islam dan kaum muslimin. Jamaah yang Allah, dalam hadis yang disembunyikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu sepanjang hidupnya, Rasulullah mengatakan perang dunia ketiga, perang yang dahsyat. Banyak manusia yang mati karenanya. Langit merah membara karena luapan api. Maksud Rasul ini adalah perang nuklir Armageddon. Jamaah rahmati Allah, perang ini tidak bisa dielakkan. Dalam hadis itu Allah mengizinkan perang ini terjadi. Dan itulah tanda di mana Imam Mahdi sudah ada di tengah-tengah umat Islam. Maka apakah Imam Mahdi akan dibayar tahun ini? Wallahu a'lam bishawab. Maka dari itu mereka takut Imam Mahdi ada, buru-buru mereka mencoba untuk menguasai Mekah dan Madinah. Yang ketujuh, mereka selalu gagal menerapkan prediksi sains setiap kali memasukkan angka tahun 2027, 2028 dan seterusnya. Maka mereka panik tidak bisa melampaui angka 2026. Ada satu simulasi yang mereka buat dengan sistem yang mereka program, yang mereka masukkan kondisi-kondisi global politik seperti ini, kira-kira yang akan terjadi apa? Mereka selalu berhenti di angka 2026. Apakah betul berarti 2026 ini merupakan tahun di mana Imam Mahdi akan diutus Allah? Wallahu a'lam bishawab. Beliau bukan Nabi dan Rasul, tapi beliau mujadid yang akan memimpin dunia, memimpin Islam dan kaum muslimin menguasai dunia. Ya. Setelah itu, sejak beliau dibaiat sampai beliau wafat, sampai turunnya Nabi Isa alaihissalam, sampai matinya Dajjal dan Ya'juj Ma'juj, dunia penuh dengan perang dan perang. Jamaah, maka apa yang harus kita lakukan? Kembalilah pada Quran dan Sunnah, hidupkan Quran dan Sunnah. Yang ke-8, mulai 2026 ibadah haji masuk di musim dingin. Ya, sekarang sudah membeku jamaah. Ada yang pernah mendengar yang membeku jamaah? Masya Allah, ini adalah satu fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Dengan izin Allah, di saat mereka sibuk memerangi Iran, Allah perangi negara mereka dengan alam. Allah perintahkan alam menghukum alam. Apakah ini akan berlanjut sampai negara-negara Islam Timur Tengah, terutama Mekah dan Saudi Arabia? Wallahu a'lam. Dan mereka mengkhawatirkan memang di tahun ini cuaca ekstrim dan dunia akan kehilangan teknologinya. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas Rasulullah SAW pernah menyatakan dalam salah satu hadis tentang peperangan di dunia, Rasul menegaskan 2 kali, Suma'antum idza ma bada'tum, suma'antum idza ma bada'tum. Sungguh kalian kemudian akan kembali ke zaman kalian datang pertama kali tanpa teknologi. Maka ada saat di mana kita tidak akan lagi menggunakan listrik tidak ada jamaah. Mobil tidak akan maju, motor tidak akan maju. Kita kembali kepada zaman unta. Rasul tegaskan itu. Maka siap-siap dari sekarang jamaah. Apakah itu terjadi sesuai dengan prediksi mereka 2026? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang maha tahu. Ustaz, kalau itu terjadi perang di mana-mana, maka apa yang harus kita lakukan Ustaz? Itu bagian kali-kali. Pertanyaan dari Bapak sekalian, Bapak Ibu dan Allah Ta'ala, ada beberapa hal yang saya minta izin untuk saya tegaskan kembali. Boleh Bapak Ibu? Jamaah.